Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Eka Pratiwi, NIM 220502004, mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Gunanya menggunakan Mendeley adalah mempermudah kita bagaimana cara membuat daftar pustaka tanpa harus mengetik satu persatu. Sebelum masuk ke dalam Mendeley, kita harus mendownload dulu PDF dan jurnal melalui web importer, baru kita masukkan ke dalam Mendeley. Baik teman-teman, di sini saya memiliki sebuah contoh soal praktek di mana di dalam soal tersebut belum mencantumkan PDF atau Word. Persyaratan yang diminta pada soal tersebut ialah kita diharuskan untuk mendownload terlebih dahulu artikel yang berbentuk link. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengcopy sebuah link yang akan kita download. Terus lalu kita new tab, kita ketik aplikasi yang bernama Syuup. Kita pilih yang paling atas yang berlogo burung. Lalu kita copy atau kita masukkan link yang telah kita copy tadi. Selanjutnya kita klik open. Nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Untuk mendapatkan suatu PDF atau Word link yang ini, kita dapat mengklik ikon sebelah kanan paling atas di mana ikon tersebut adalah ikon download. Memang agak memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi tidak sampai 1 jam bahkan 5 jam, hanya beberapa menit saja. Setelah file yang tadi kita download udah masuk, lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Mendeley. Jika teman-teman belum daftar, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Lalu untuk mempermudah kita dalam membuat tugas, yaitu kita buat new folder, yaitu terserah teman-teman mau buat namanya apa. Kalau di sini saya buatnya tugas praktek. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan. Nanti ada tampilan add file, teman-teman bisa pilih, lalu teman-teman pilih file yang mau dimasukkan, nanti akan muncul seperti ini. Di sini tampilan add filenya tidak nampak ya teman-teman, tapi teman-teman bisa klik kanan dan pilih add file, baru masukkan, atau pilih file yang kawan-kawan mau masukkan. Untuk itu, jika dilihat dari segi author, jurnal, years, volume, issue atau page sudah sesuai dengan buku yang kita download tadi, teman-teman tidak perlu merapikan atau mengganti author serta issue, volume atau page-nya. Jika dilihat sudah oke, teman-teman bisa masuk ke dalam Word untuk membuat sebuah kutipan. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum kita membuat kutipan, kita klik 2 kali dulu file yang tadi, nanti akan muncul seperti di gambar. Untuk menyatakan itu tulisan dari si penulis atau bukan, teman-teman boleh mengambil salah satu teks baik dari abstrak, pendahuluan atau paragraf manapun. Kalau di sini aku mengambil salah satu contohnya yaitu di bagian abstraknya. Oke, selanjutnya kita copy terlebih dahulu teks yang mau kita jadikan contoh sebuah kutipan. Setelah teman-teman udah meyakinkan hati untuk mengambil salah satu teks dari abstrak atau pendahuluan, teman-teman bisa lanjut ke Word. Teman-teman bisa klik copy paste, nanti tampilannya akan seperti di layar. Teman-teman boleh
menyusun atau merapikan rata kiri kanannya baik dari font ataupun ukurannya. Lalu kita klik reference untuk menyatakan bahwa tulisan ini adalah dari si pemilik penulis atau bukan. Kita klik insert citation, lalu nanti dia akan muncul seperti tampilan pada layar ini. Nanti teman-teman bisa tulis aja nama si penulis, lalu nanti dia keluar pilihan yang paling atas, lalu teman-teman boleh pencet OK. Nah, nanti akan muncul seperti di layar ini. Untuk membuat daftar pustakanya sendiri, jika teman-teman sudah aktif dalam Mendeley, teman-teman tidak perlu lagi mengetik secara manual daftar pustaka atau daftar referensi, karena di Mendeley sudah terdeteksi siapa penulisnya, bahkan sampai judul tahun dipublikasinya, DOI-nya sudah terdeteksi oleh Mendeley. Ini adalah contoh membuat suatu daftar pustaka. Teman-teman bisa mengetik dulu daftar pustakanya, lalu teman-teman rapikan posisinya di sebelah mana. Setelah itu teman-teman bisa klik reference, lalu klik insert biography. Nanti akan muncul seperti ini. Dia secara otomatis ya teman-teman. Bisa dilihat daftar pustakanya sudah selesai. Baik teman-teman, untuk soal yang kedua masih sama, masih berbentuk link. Di soal kita diharuskan untuk menggunakan web importer Mendeley untuk memasukkan buku tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy link tersebut. Lalu kita buka new tab, kita copy aja, kita copy paste link yang tadi. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk web importernya sendiri terletak pada posisi sebelah kanan paling atas yang logonya berwarna merah. Lalu kita klik aja, nanti tampilannya akan seperti di gambar. Mendeley web importernya sedang memproses atau loading mensinkronkan akun yang sudah terdaftar. Nah, ini tampilannya. Jika kita ingin mengambil jurnal artikel, kita cek saja atau kita klik aja. Jika kita mau webpack juga begitu. Jika sudah, kita klik add pada web importer tersebut ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendaftarkan akun teman-teman ke dalam web importer, teman-teman bisa mendaftarkan akun teman-teman ke dalam web importer terlebih dahulu. Web importer membantu kita untuk mensinkronkan file ke dalam Mendeley. Langkah selanjutnya masih sama ya teman-teman. Kita ke tugas praktek, ke file kita, lalu kita add file, kita masukkan atau kita pilih file yang kita akan masukkan ke dalam tugas praktek. Jika sudah, teman-teman bisa mengatur atau mengedit author, publication, years atau tahunnya, packnya. Author harus sesuai dengan penulis pada buku tersebut ya teman-teman. Kita tidak boleh mengarang. Nanti jika kita mengarang atau kita salah menulis, bakal susah untuk terdeteksi apakah buku ini benar atau tidaknya ya teman-teman. Ini aku coba masukin beberapa nama author. Jika di buku tersebut nama autornya ada 3, maka kita tulis semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggal satupun, karena nantinya akan mempengaruhi daftar pustaka kita. Untuk nama autornya sendiri itu ditulis dari nama belakang ke nama depan. Contohnya Juliana Pratiwi. Untuk ditulis di author berarti Pratiwi Juliana. Dibalik saja. Teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana penulisan autornya. Untuk di Mendeley sendiri, kalau mau menulis author itu
udah ada keterangan di atasnya last name atau first name. Setelah nama autornya sudah lengkap semua, kita bisa lanjut ke publication. Publication adalah di mana tanggal pertama kali buku tersebut dipublik. Kalau di buku aku itu untuk publicationnya tanggal 18 Oktober dan years-nya 2017, page-nya itu 106 halaman. Jika dirasa sudah lengkap untuk data-data di atas, kita bisa mengisi DOI atau abstraknya jika ada abstrak, dan jika tidak ada DOI juga nggak apa-apa. Di sini aku mencoba untuk masukin beberapa teks atau beberapa kalimat yang aku ambil pada abstrak. Auto keyword adalah kata kunci yang ada pada PDF atau buku tersebut ya teman-teman. Untuk DOI-nya sendiri, jika tidak ada atau tidak dilampirkan pada PDF atau buku, tidak masalah ya teman-teman, boleh di skip aja. Yang paling penting adalah nama author, publication, tahun, years, atau halaman. Masih dengan cara yang sama, untuk membuat kutipan atau daftar isi, teman-teman bisa mengambil suatu paragraf baik dari abstrak maupun pendahuluan, lalu teman-teman copy. Kalau teman-teman ingin merapikan, teman-teman bisa rapikan tulisannya baik di posisi kanan, kiri, atau tengah. Teman-teman bisa mengatur posisi tulisannya mau di mana, ukurannya berapa, dan fontnya apa. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mengklik insert citation untuk menampilkan nama penulis. Masih dengan cara yang sama, setelah teman-teman udah klik insert citation, teman-teman bisa menulis nama penulisnya di kolom, lalu tekan OK. Nanti dia otomatis muncul sendiri ya teman-teman, nama si penulis tersebut. Untuk daftar pustakanya masih sama, teman-teman bisa klik insert biografi, nanti dia otomatis langsung terdeteksi sendiri daftar pustakanya seperti tampilan pada layar di atas ini. Oke, yang atas itu adalah kutipan untuk buku yang pertama, yaitu bukunya Michelis dan kawan-kawannya. Untuk yang di bawahnya adalah contoh kutipan buku yang kedua, yaitu bukunya si Sanjaya dan kawan-kawannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya Juliana Eka Pratiwi, memohon maaf apabila ada salah pengucapan baik dari nama maupun gelar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.